Horas buat kita semua, sahabat, kita pasti pernah mendengar nama Daniel atau Daud. Lantas, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar atau membaca nama tersebut? Tentang Daniel, tentu ada yang berpikir tentang gua singa, sosok pejabat yang saleh, mengingatkan seseorang yang handal dalam pekerjaannya, tekun dan tidak melakukan kelalaian. Sementara, tentang Daud, mengingat sebagai Raja Israel, sosok seorang raja yang dekat dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan ataupun sikap seseorang, maka hal itu bisa diartikan bahwasanya orang tersebut sudah memiliki personal branding. Lalu bagaimana dengan dunia pelayanan kerohanian Kristen atau gereja? Apakah personal branding itu penting bagi generasi X? Generasi X yang merupakan generasi kelahiran tahun 1966 sampai tahun 1980, tentu akan gampang susah melakukan personal branding dalam setiap tugas-tugas pelayanan sebab secara kontekstual tidak bisa melepaskan dari branding pelayanan dan SDM-nya. Apakah para pelayan siap dan juga mau membranding dirinya supaya dapat diterima oleh umat? Serta, secara pribadi lepas pribadi, maukah para pelayan mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau para umat Kristen? Saya yakin, akan banyak para generasi X yang mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk bisa mempelajari hal-hal tersebut, seperti membuat konten, desain seperti foto, video dan audio, serta jadi pelaku aktif di media sosial. Terlepas dari kemampuan dan pengelolaan manajemen diri, berikut penguasaan teknologi kekinian, saya mencermati para generasi X pun banyak yang sudah memanfaatkan jaringan internet dan memiliki berbagai akun media sosial dengan berbagai postingan atau unggahan di dalamnya. Tanpa kita sadari, sebenarnya hal ini sudah bagian dari upaya membentuk brand agar diri kita dan atau aktivitas yang melingkupinya dilihat dan diketahui orang. Ingat, brand atas diri kita adalah apa yang orang lain katakan tentang diri kita saat kita tidak berada dalam ruangan. Namun dalam konteks iman Kristen, branding diri tidak lepas dari keotentikan kita secara pribadi dalam melayani Tuhan, gereja, dan sesama. Upaya dimaksud akan lebih mudah lagi bagi kita dalam melakukan branding terhadap diri, jika kita mengenal siapa diri kita di hadapan Allah, sehingga yang kita bagikan bukan topeng atau kemunafikan. Intinya, branding diri kita selaku pelayan dan melayani Tuhan, gereja dan umat, adalah tentang bagaimana menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal dan mewujudkannya di tengah-tengah dunia. Salomo menulis di dalam Amsal 22 ayat 1, bahwasanya nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sinkron dengan Amsal 22 tersebut, pribadi kita yang dikenal orang harus terlihat nyata dan nyata terlihat sebagai orang baik. Ketika diri kita dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain pun akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Sehingga akan menambah kredibilitas dan integritas selaku pengikut Kristus. Allah menghendaki supaya kita menghidupkan ekspresi harmonis dari karunia, temperamen, hasrat, dan panggilan kita dalam kebergantungan sejati kepada Allah. Diri kita yang sejati dan ditambah dengan pemanfaatan segala sumber daya yang ada, merupakan branding terbaik yang bisa dilakukan generasi X untuk melayani Tuhan, gerejanya dan sesama di zaman 5.0 ini. Semua yang dilakukan itu adalah bertujuan untuk membuat Yesus semakin dikenal, untuk menjadi pemberita kabar baik secara nyata dan juga di dunia maya. Kita bisa merangkum perjalanan hidup kita bersama dengan Allah, menceritakan kemenangan kita melewati ragam pergumulan, membagi isi buku penguatan iman Kristen yang selesai kita baca, dan banyak hal lainnya yang bisa kita bagikan.
Tindakan-tindakan tersebut juga tidak hanya dapat dilakukan di media sosial, tapi juga secara langsung terhadap sesama. Apapun yang melingkupi perjalanan iman kita, kiranya kita mau untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 15. Personal branding dan pembentukan citra diri harus terkoneksi dan terkoreksi secara utuh, bahwa saya tidaklah penting, karena saya tidak dapat menyelamatkan siapapun, hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Ikutilah saya, sebagaimana saya mengikuti Kristus. Itulah hakikat personal branding yang sejati dalam aktivitas hidup orang-orang Kristen. Andil generasi X dalam menjalankan personal branding yang visioner untuk Tuhan, gerejanya dan sesama, khususnya dalam membentuk karakter iman Kristen yang kuat, dan atau menyelamatkan jiwa-jiwa berdosa, harus dimaknai sebagai penyerahan diri secara total dengan ketulusan, sukacita, dan ragam pengorbanan. Sebab, ada banyak hambatan, tantangan, dan penderitaan yang bakal dihadapi, seperti 1. Menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. 2. Tanggung jawab sebagai pelayan di rumah tangga dan lingkungan komunitas. 3. Kurangnya dukungan berbagai pihak. 4. Tekanan sosial dan budaya. 5. Kurangnya kesadaran diri. 6. Adanya gangguan eksternal. Contohnya sakit, ekonomi, dan sebagainya. 7. Kepribadian perfeksionis. 8. Manajemen waktu kurang efektif. 9. Tuntutan atas pengetahuan dan teknologi informasi. Bukan umat Kristen namanya bila tantangan, hambatan dan penderitaan seperti itu menjadi penghalang buat kita untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan personal. Sebab Allah berfirman dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7, mengatakan, "Tetapi kamu, jadilah kuat dan jangan menyerah, karena jerih payahmu akan mendapat upahnya." Kemudian, dalam Yosua 1 ayat 9, secara terang dan tegas mengatakan, "Bukankah aku telah memerintahkanmu? Jadilah kuat dan berani, jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan, Allahmu, akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perpaduan semangat jasmani dan rohani iman Kristen, mewujudkan adanya lajur etika yang harus diaplikasikan para generasi X di seputar pelaksanaan personal branding. Etika dimaksud pun akan bersinggungan dengan berbagai dimensi karakter perwujudan imago Dei, yakni, mencerminkan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia, seperti kemampuan manusia untuk bersekutu dengan Allah, memahami dan melaksanakan kehendak Allah, dan kemampuan memerintah semesta alam bersama dengan Allah, serta menjalankan misi kemanusiaan bagi sesama. Personal branding generasi X dalam pelayanan iman bagi umat Kristen harus piawai dan memiliki keunikan memanfaatkan platform mereka dalam hal membagikan pesan Yesus kepada lingkungan di bawah pengaruh mereka. Lingkaran pertemanan dan lingkungan pun secara signifikan terpengaruh, sehingga memungkinkan dampak yang lebih luas pada kehidupan iman Kristen pada diri orang lain. Tak dapat dikesampingkan, dalam dimensi spiritual, narasi yang berlaku menekankan pencapaian tujuan dan kesuksesan pribadi generasi X melalui promosi diri. Meskipun dapat ditoleransi, bahwa merayakan pencapaian atau adanya prestasi layak dan patut dipuji. Namun, implikasi etis dan alkitabiah dari tindakan promosi diri kaum generasi X perlu diteliti dan dianalisa lebih komprehensif lagi memengaruhi audien. Sebab, tak dipungkiri, aktivitas personal branding seringkali tidak memiliki integritas dan keaslian yang diperjuangkan oleh agama Kristen. Hanya semata-mata mengungkapkan esensi sejati individu, artinya menggambarkan citra yang dikurasi alih-alih pribadi sebenarnya. Nilai-nilai dasar Kristen tentang integritas dan autentik yang ditanamkan ke dalam personal branding,
harus secara berkala dievaluasi ulang, sehingga dampak pembentukan identitas Kristen sejati dan penggambaran diri Yesus yang dipasarkan menggunakan persona generasi X terlihat nyata terlihat, dan tepat sasaran. Para generasi X pun harus berani keluar dari ruang dimensi nyaman, sebab personal branding yang dibalut dengan tema-tema Alkitab tersaji secara utuh dari sudut pandang etika Kristen, dan makna moral dengan keutamaan kerendahan hati. Personal branding seperti itu akan menuntun generasi X untuk mempelajari aspek identitas, khususnya melalui sudut pandang 1 Petrus 2 ayat 4-12, dan implikasinya bagi orang Kristen yang ditetapkan sebagai umat pilihan Allah. Selain itu, Amsal 27 ayat 2 menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, bahwa biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri, orang luar dan bukan bibirmu sendiri. Konsekuensi logis dari Amsal 27 ayat 2 ini, menganjurkan pujian eksternal daripada pujian diri sendiri. Prinsip Alkitab sangat jelas dan tegas mendesak kehati-hatian terhadap promosi diri, menekankan betapa pentingnya kerendahan hati, serta berbagai hal terkait promosi yang dilakukan oleh orang lain. Ingat, Tuhan sering merendahkan mereka yang terlibat dalam promosi diri yang penuh kesombongan, dan Alkitab menunjukkan berbagai kisah peringatan tentang bahaya meninggikan diri di atas Tuhan. Alkitab juga telah menggarisbawahi paradigma di mana penekanan ditempatkan pada orang lain yang mempromosikan individu dengan setia mengikuti Tuhan, daripada promosi diri sendiri, sebagaimana tertulis di Roma 16, 1 Korintus 16, Kisah Para Rasul 9 ayat 26-27, Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26, 1 Samuel 18, dan Matius 3 ayat 13-17. Yesus mencontohkan kebajikan ini dengan tidak pernah terlibat dalam pencitraan diri. Sebaliknya, orang-orang di sekitar Yesus, orang luar, seperti yang dikatakan Amsal, berbicara tentang perbuatan baik, ajaran, dan kasih-Nya Yesus. Tuhan Yesus tidak mencari pengakuan melalui pemasaran atau pencitraan diri. Ia mengakui nilai dan harga dirinya berdasarkan kebenaran Allah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Alkitab ini, menjadi sangat jelas bahwa kerangka kerja untuk memahami personal branding bagi para generasi X dalam pelayanan iman Kristen, bergantung pada dua prinsip utama, yaitu 1. Promosi merupakan tugas orang lain, dan 2. Kehati-hatian harus diutamakan ketika mempertimbangkan akan melakukan promosi diri dengan mengidentifikasi kerendahan hati, yang melibatkan pengakuan kekuatan dan kelemahan seseorang tanpa sisipan kesombongan. Sebab, semua kemampuan, prestasi, dan berkat adalah datang dari Tuhan. Orang Kristen harus percaya bahwa memupuk kerendahan hati akan lebih memungkinkan individu untuk lebih mencerminkan karakter Kristus, menumbuhkan kasih sayang, empati, dan sikap melayani terhadap orang lain sepanjang hidup dan pelayanannya, sebagaimana yang diamanahkan oleh Filipi 2 ayat 3-4. Demikian, dan semoga bermanfaat. Salam dari Hasudungan Silaen di Medan. Horas Hubata Haganupan, dan Tuhan memberkati.